boleh nggak sih kita cemburu pada pasangan? Karena biasanya trust issue itu muncul berawal dari cemburu, berawal dari curiga, berawal dari tidak percaya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, bertemu lagi dengan saya Norma Hasanatul Maghfirah dalam podcast Ganti Status Siapa Takut. Nah, kali ini Norma sudah bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa nih. Beliau merupakan salah satu dosen psikologi UIN Malang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Mu'alifah SPSI MA. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Nur. Panggilannya Mbak Nur ini? Mbak Norma, Oke, betul sekali Mbak Ibu. Norma. Oke, silakan. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa Mbak. Makin sehat gitu ya. Yang jelas makin bahagia. Alhamdulillah, saya sendiri juga alhamdulillah luar biasa sekali hari ini bisa diberi kesempatan ngobrol dengan Ibu. Kalau boleh tahu ya Bu, sekarang aktivitas Ibu ini apa aja ya? Aktivitas untuk akhir-akhir ini, hari-hari ini gitu ya. Kebetulan saya selain mengajar psikologi pendidikan, konseling gitu ya, dan beberapa mata kuliah lain yang berkaitan support untuk keluarga juga. Saya mengajar di pendidikan prasekolah, terus kemudian membantu untuk saat ini adalah dengan tugas tambahan sebagai sekretaris program studi Magister Psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kebetulan juga membantu bersama Ibu Dr. Istiadah di PSKA juga, dan beberapa kegiatan di masyarakat lainnya seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu aktivitasnya, dan bisa menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol asik nih ya Bu bersama kita hari ini. Alhamdulillah, yang penting saling bermanfaat, saling sharing ya kita. Jadi memberikan manfaat, sharing pada sesama, terutama pada calon pasangan atau yang sudah teman-teman yang sudah menyiapkan diri untuk menentukan tanggal pernikahan gitu ya. Oke. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, ngobrol-ngobrol nih sudah di spill dikit gitu ya sama Bu Mu'alifah tentang calon pasangan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting juga, yaitu komunikasi yang sehat dan membangun kepercayaan khususnya dengan pasangan atau calon pasangan kita nanti ya Bu. Nah, ngobrolin soal komunikasi yang sehat nih, Norma sendiri itu dari kemarin tuh sering banget ya lihat sosial media, dan banyak banget teman-teman Norma nih ya Bu yang dikit-dikit bahas tentang komunikasi yang sehat, dan komunikasi yang sehat. Akhirnya tuh Norma jadi kepo banget gitu, bener-bener kepo tentang komunikasi yang sehat. Nah, jadi sebenarnya nih Bu, komunikasi yang sehat itu tuh bagaimana Bu? Ya, terima kasih Mbak Norma. Ini kaitannya langsung dengan persiapan pernikahan? Betul. Atau dengan komunikasi yang sehat dalam konsep baik itu pernikahan di dalam melangsungkan rumah tangga ataupun persiapan pernikahannya. Tapi pada intinya sebenarnya teman-teman sekalian, hari ini pada siang hari ini yang luar biasa begitu ya. Komunikasi yang sehat itu kemudian penting dilakukan di semua momen atau pada setiap orang dan semua momen. Bukan hanya sekedar kita saat ingin melangsungkan pernikahan, atau juga lebih penting lagi adalah saat menjalankan rumah tangga atau menjalankan dalam proses pernikahan. Nah, konsep komunikasi yang sehat itu sebenarnya adalah komunikasi yang mampu saling memahami, saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati, sehingga melalui komunikasi itu apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Apa yang diharapkan dari siapa yang kita ajak berkomunikasi itu bisa clear dan bisa saling menerima pesan masing-masing, tujuan masing-masing, apa yang hendak disampaikan. Seperti itu Mbak. Itu pada umumnya gitu ya, konsep komunikasi pada umumnya.
tentunya kalau hal ini kita tarik gitu ya, kita tarik dalam konsep, karena kan kita sekarang juga tema besar kita sedang menggagas tentang premarital education. Betul, gitu ya. Itu. Nah, konsep kaitannya atau jika kita kaitkan tuh titik pentingnya di mana sih, kan begitu. Oke, bagi teman-teman sekalian yang sedang atau akan mempersiapkan diri untuk menentukan tanggal pernikahan atau menentukan pasangan atau calon pasangan gitu ya, yang akan diajak membangun rumah tangga bersama. Penting kiranya kita memperhatikan bahwasanya memang komunikasi itu menjadi salah satu faktor yang menentukan, yang mendorong keberhasilan untuk kita menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tuh siapa tuh yang nggak mau sih gitu ya? Kemudian keluarganya atau bersama dengan pasangannya mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Siapapun pasti mau. Nah, oleh karena itu memang penting sekali kemudian kita memperhatikan bentuk komunikasi atau model komunikasi yang kita terapkan bersama pasangan kita. Nah, ini perlu kita biasakan atau perlu kita bangun mulai dari awal nih. Tidak kemudian komunikasi sehat, komunikasi positif, komunikasi efektif bersama pasangan itu kemudian ujuk-ujuk langsung bisa kita ciptakan saat kita sudah melangsungkan pernikahan. Justru hal ini perlu kita lakukan atau perlu kita ciptakan mulai dari awal, perlu kita biasakan dari awal. Mulai dari mungkin dimulai saat kita ta'aruf gitu ya. Jadi komunikasi yang diiringi kemudian juga dengan melakukan komitmen, kontrak bersama di awal, komunikasi di awal sebelum pernikahan itu menjadi hal penting. Seperti itu Mbak Nurma. Sementara. Nah, pastinya kalau ditanya siapa yang mau punya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, pastinya Norma juga mau dong ya Bu. Oke, siap. Saya apalagi gitu ya. Oh iya, kalau saya siapapun lah ya. Iya betul. Apalagi sahabat kampus yang nonton pastinya juga pengen banget ya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ya Bu, untuk pelangkah ke jenjang seperti itu, kadang saya itu merasa komunikasi saya ini kok kurang sehat gitu Bu. Dan kenapa ya Bu, kok kadang muncul perasaan komunikasi saya ini kurang sehat gitu Bu. Oke, bersama, maksud saya kurang sehatnya bersama siapa atau memulai dengan siapa atau bagaimana itu? Nah, pastinya memulai dengan calon pasangan gitu Bu. Ya, oke. Baik, nah kita mulai dari mana, start dari mana gitu ya, komunikasi, mengkomunikasikan kira-kira seperti apa kalau kita dengan calon pasangan. Seperti yang tadi ya, kalau di awal salah satu ciri komunikasi yang sehat, yang efektif, yang positif itu adalah komunikasi yang kemudian bisa saling menerima, bisa saling aware dengan kira-kira bagaimana sih calon pasangan kita, kelebihannya apa, kekurangannya apa, karakternya bagaimana. Saat kita sudah mengetahui, saat kita sudah aware, sadar, mengetahui, kemudian kita acceptance, kita mau menerima apapun itu jika memang itu adalah pilihan kita. Kalau sudah demikian, maka beberapa hal penting yang perlu kita bangun bersama sebelum mengarah pada jenjang pernikahan adalah komunikasi yang juga diiringi dengan komitmen bersama. Artinya di situ adalah komunikasi untuk mempersiapkan pernikahan itu setelah kita mengetahui semua kelebihan pasangan, kita memahami, menerima, kita juga mau terbuka. Kira-kira kita bisa mengkomunikasikan nanti kira-kira rumah tangga kita ke depannya pengen seperti apa. Atau paling enggak adalah keterbukaan bersama adalah untuk sekarang dalam proses menjalankan rumah tangga itu kita bangun dengan cara seperti apa. Kita boleh terbuka di awal gitu ya. Dengan misalnya ya, ini salah satu contohnya. Oke, kita sudah ketemu dengan calon pasangan kita, entah melalui ta'aruf, entah melalui dijodohkan, kemudian memang itu adalah mantap pasangan kita gitu ya. Kemudian diantaranya dalam hal komunikasi yang perlu kita bicarakan adalah boleh-boleh saja kita bicara nanti kira-kira konsep rumah tangga yang akan dibangun seperti apa. Terus kemudian semisal ini salah satu diantaranya adalah boleh enggak dalam komunikasi ini kita mempertimbangkan kesetaraan juga gitu ya. Jadi boleh enggak nanti misalnya sekarang Mbak Norma kan kuliah gitu ya. Nanti setelah S1 setelah menikah boleh enggak nanti sambil menjadi ibu rumah tangga, sambil menjadi istri, boleh enggak kita bekerja di luar rumah.
Itu konsep-konsep keterbukaan dalam komunikasi itu penting untuk kita buka di awal. Seperti itu. Jadi kalau sudah demikian maka terjadilah proses komunikasi yang terbuka dan diiringi dengan sebuah kesepakatan bersama. Oke, ini salah satu contohnya ya. Unsur komunikasi itu perlu dilakukan secara terbuka. Terus kemudian kalau sudah seperti itu kan baru kita boleh menyepakati bersama hal-hal yang kita inginkan dalam rumah tangga itu seperti apa. Begitu Mbak Norma kira-kira. Artinya adalah komunikasi yang sehat atau yang sekarang mungkin Mbak Norma masih canggung gitu ya. Dibutuhkan bagaimana kita perlu untuk membuka diri, menerima satu sama lain, memahami satu sama lain sampai pada kita bisa menerima tanpa syarat apapun yang ada dalam pasangan kita. Seperti itu. Oke, tadi bilang bahwa adanya komitmen gitu ya, Bu. Iya, betul. Dan komitmen itu merupakan sebuah rasa percaya kepada pasangan kita gitu ya, Bu. Iya, salah satunya salah satunya. Terus akhir-akhir ini itu ya, Bu, mungkin sahabat kampus juga mengetahui bahwa marak banget, Bu, yang namanya trust issue gitu, Bu. Dan kok saya juga makin ini ya, Bu, takut gitu kalau misalnya nantinya saya punya pasangan ya, Bu. Saya takut, nggak percaya gitu. Iya, kok saya punya trust issue gitu. Jadi saya kayak aduh takut banget gitu, Bu. Iya. Jadi kenapa kok mungkin saya dan sahabat kampus yang nonton nih, Bu, punya rasa trust issue itu ke pasangan kita gitu atau calon pasangan kita. Oke, baik. Di sini mungkin Mbak Norma sedikit sambil menanyakan gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih kita itu istilahnya kalau kita bicara trust issue pada pasangan tuh biasanya endingnya atau dibumbui dengan boleh nggak sih kita cemburu pada pasangan? Karena biasanya trust issue itu muncul berawal dari cemburu, berawal dari curiga, berawal dari tidak percaya gitu ya. Betul. Dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu. Teman-teman, dalam sebuah hubungan ketika kita merasa bahwasanya kita memiliki rasa cinta, rasa sayang kita yang kemudian kita tunjukkan dengan kita memiliki terhadap pasangan kita gitu ya, ingin memiliki terhadap pasangan kita, ingin menyayangi, memperhatikan, memiliki sepenuhnya terhadap pasangan kita, sehingga biasanya diikuti oleh sikap-sikap atau bahkan perilaku yang ditunjukkan bahasanya agar pasangan kita tidak dilirik oleh orang lain atau bahkan digoda oleh orang lain misalnya gitu ya. Jadi marak juga ya kalau kita bicara tentang trust issue, marak juga dengan kasus pelakor misalnya gitu ya. Betul banget nih. Misalnya ini. Jadi sehingga pasangan bukan hanya 1-2 gitu ya, kebanyakan juga akhirnya setiap pasangan itu bagaimana kemudian mampu berusaha membentengi, berusaha menjaga agar pasangan tidak lari ataupun tidak tergoda dengan yang di luar sana. Kasus atau isu atau trust issue itu yang biasanya dibumbui dengan cemburu dalam sebuah hubungan itu sebenarnya adalah wajar saja asal kadarnya juga tidak sampai kemudian membebani antara satu dengan yang lainnya. Antara satu itu dalam artian adalah antara pasangan masing-masing. Jadi antara suami atau istri. Jadi hal itu wajar. Perasaan orang yang mencintai, orang yang dalam berumah tangga yang saling mencintai, yang saling menyayangi, yang saling ingin saling memiliki rasa cemburu itu adalah sebuah kewajaran, sebuah hal yang normal. Dengan catatan jika itu tidak sampai berlebihan dan tidak mengganggu antara satu pasangan dengan yang lainnya, atau dalam hal ini adalah antara istri dengan suami. Yang tidak diperkenankan itu kan saat cemburu itu sudah nggak rasional lagi kan begitu. Jadi nggak rasional lagi itu dalam artian adalah semua bentuk aktivitas pasangan itu menjadi pantauan kita, menjadi kalau sudah demikian larinya adalah kecurigaan. Kalau sudah kecurigaan yang berlebihan itu kan nanti akan memunculkan berbagai perilaku yang juga nggak sehat kan begitu. Misalnya saja gitu ya.
harapan kita gitu, pasangan kita itu pengennya memperhatikan full kita, sampai apapun, pengen di WA, di telepon dan lain sebagainya. Padahal aktivitas pasangan kita masing-masing itu kan bermacam-macam ya. Ada kalanya yang memang harus seharian itu ada di lapangan, yang ada yang kemudian komunikasi dengan banyak orang, yang tidak selalu setiap detik ataupun setiap menit itu bisa say hello pada kita. Nah itu kita sudah curiganya kelewat ampun gitu ya. Ayo hari ini sama siapa? Kok bisa hari ini sama sekali nggak absen saya, nggak tanya saya makan apa, ini bla bla dan macam sebagainya gitu ya. Kita nggak nanya dulu, nggak konfirmasi terlebih dahulu pasangan kita sedang apa. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kemudian membuat justru komunikasi semakin runyam, itu juga nggak sehat. Seperti itu juga nggak bagus, cemburu seperti itu. Nah seperti itu. Artinya adalah dalam hal ini cemburu itu sebuah kewajaran. Trust issue yang kemudian dibumbui atau diikuti dengan cemburu itu juga sesuatu yang wajar. Asal tidak kelewatan dan tidak saling membuat tidak nyaman antara suami atau istri. Satu. Yang kedua adalah sebenarnya memang trust issue itu kan diawali dari proses komunikasi yang mungkin entah disepakati atau belum disepakati, itu kurang sesuai dengan pasangan masing-masing. Bentuk komunikasi seperti apa? Contoh salah satunya adalah kurangnya keterbukaan, sehingga muncullah sikap trust issue pada pasangan kita. Keterbukaan seperti apa? Kita bisa terbuka dengan apapun yang ada dalam diri kita pada pasangan. Karena kan pasangan itu kan sudah ibarat kata itu kan satu badan ya dengan kita ya. Sudah satu tubuh, satu badan lah dengan kita. Maka apapun yang ada dalam diri kita, maka pasangan kita sangat berhak untuk tahu. Kalau sudah prinsip komunikasi dan keterbukaan itu kita lakukan dengan baik di dalam rumah tangga, saya pikir trust issue yang tidak sehat itu tidak lagi muncul gitu ya. Kalau yang cemburu-cemburu kecil, kalau memang ada yang keterlaluan dan dikomunikasikan secara baik, secara terbuka, oke, saya pikir nggak ada masalah seperti itu. Nah, menarik banget nih ya Bu, soal cemburu itu tadi. Dan kemarin banget Norma itu baca sebuah artikel yang diterbitkan di Kompas TV. Di situ tuh menyebutkan bahwa ada seorang pasangan nih Bu, yang membunuh pasangannya sendiri karena cemburu. Naudzubillah, miris banget Norma baca itu. Betul ya Bu, miris banget. Betul ya, betul sekali. Terus saya tuh mikir, kok bisa ya pasangannya itu membunuh pasangannya sendiri cuma karena cemburu gitu. Akhirnya kenapa ya? Jadi saya itu naudzubillah gitu. Betul. Kenapa bisa terjadi? Kok bisa terjadi ya seperti ini? Kita lihat dulu ya Mbak Norma. Ya, ada ini bukan berita yang kali pertama sih sebenarnya. Ada banyak kasus kita menyakiti pasangan atau pasangan saling menyakiti. Suami bisa menyakiti istri atau sebaliknya. Itu backgroundnya atau penyebabnya adalah karena cemburu yang berlebihan begitu ya. Ini memang perlu, artinya adalah kasus ini bukan kali pertama. Hal ini bisa menimpa siapapun dengan banyak kasus begitu ya. Nah ini perlu kita pahami bersama. Kita lihat juga, perlu kita kaji penyebabnya. Apakah hanya cemburu yang pertama kali atau sebenarnya ini adalah akumulasi. Kalau secara psikologis mungkin ya, dari dikaji secara teorinya, ini sebenarnya bisa jadi bukan hanya faktor tunggal. Seseorang menyakiti, seorang suami bisa menyakiti istrinya atau sebaliknya, atau pasangan menyakiti pasangannya begitu ya. Bisa jadi secara penyebabnya adalah bisa jadi bukan hanya faktor tunggal, tetapi ada faktor lain. Artinya adalah mungkin ada rasa tersakiti yang akumulatif, yang kemudian puncaknya adalah sampai salah satu pemicunya adalah cemburu itu tadi. Atau kalaupun memang penyebabnya itu adalah murni cemburu, bisa jadi ini juga karena cemburu berapa kali begitu ya. Satu. Yang kedua adalah memang saya pikir adalah tetap kuncinya adalah bagaimana kemudian komunikasi itu menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan semuanya. Misalnya ini dalam tanda kutip loh ya. Tadi pasangannya yang membunuh suami yang membunuh istrinya begitu ya, pasangan yang membunuh pasangannya. Itu coba kalau kita lihat, apakah itu sudah dikomunikasikan dengan clear kalau yang dicemburukan itu adalah fakta
atau memang itu adalah real, yang dicurigai itu adalah memang faktor dalam tanda kutip adalah cemburu, selingkuh begitu ya. Bisa jadi karena memang ada faktor lain yang menyebabkan demikian. Proses komunikasi itu menjadi penting, perlu klarifikasi, perlu komunikasi terbuka. Misalnya ya, kadang-kadang mungkin kita mendapatkan entah public figure atau siapapun gitu ya yang bersentuhan dengan banyak orang, bisa jadi kita atau pasangan kita itu kemudian ada beberapa orang yang mungkin kagum bisa secara profesional atau bisa juga secara kepribadian misalnya. Tapi kalau hanya sekedar kagum aja, kalau kita bisa konfirmasi, komunikasi dan terbuka, saya pikir clear gitu ya dengan pasangan begitu ya. Tapi kalau kita tutupi, kita menutup, terus kemudian kita memang menyimpan menyembunyikan sesuatu, pasti pasangan juga akan tanda tanya dalam tanda kutip ya. Ini sebenarnya ada apa kan begitu. Nah, itulah kemudian menurut saya adalah cemburu, trust issue itu salah satu penyebabnya adalah kurang clearnya, kurang efektifnya, kurang terbukanya komunikasi yang dibangun antara kedua belah pihak, seperti itu. Jadi yang paling penting kuncinya adalah keterbukaan, kemudian rasa percaya kita kepada calon pasangan atau pasangan kita nantinya gitu ya Bu. Komunikasi yang positif dan efektif dalam menjalankan rumah tangga itu menjadi penting gitu. Nah, adanya itu tadi pasti kayak perlu adanya rasa percaya ya Bu, karena dari betul. Tadi kita bahas kita tidak percaya sama pasangan kita gitu, makanya bisa tertimbul hal-hal yang seperti itu yang tidak kita inginkan gitu. Nah, saya sendiri juga pengen gitu ya Bu, tahu gimana sih Bu rasanya percaya ke pasangan kita. Misalnya Norma nih nantinya punya calon suami, memunculkan rasa percaya ke suami Norma atau calon suami Norma gitu Bu. Percaya itu seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi percaya itu bisa muncul dengan baik, bisa tumbuh dengan normal dan baik. Itu kan karena memang pola komunikasi yang kita bangun bersama. Jadi kalau kita terbuka dengan pasangan kita apapun yang ada dalam diri kita, baik itu mohon maaf ya, apapun gak masalah di dalam dunia kerja kita, entah itu kita dengan siapa, kita kerjasama dengan siapa, kita sedang bekerja dengan siapa, kita lagi ngerjakan apa, kesulitan apa yang kita hadapi gitu ya, tidak ada masalahnya kita share dengan pasangan kita, karena hal itu justru menjadi tidak ada lagi tabir di antara kita gitu, tidak ada lagi sesuatu yang kita sembunyikan dari kita, sehingga paling nggak dalam tanda kutip pasangan kita itu mengetahui kenal dengan siapa sih teman-teman kita, siapa sih atasan kita, siapa sih teman-teman kita biasanya ngerjakan apa saja dengan mereka, itu penting mereka kita saling tahu di antara itu, sehingga tidak ada lagi ya, misal mohon maaf pasangan kita pulang telat gitu ya, atau dia sedang keluar kota, sudah tidak ada lagi kata, paling nggak kalau ada pun ya kita masih normal gitu ya, tidak yang kemudian yang berlebihan, tidak ada kemudian kata kok telat, tadi sama siapa, ngapain aja, terus kemudian apa sih ini udah bla 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 dan lain sebagainya, sehingga ketika kok bentuk-bentuk komunikasi yang mencerca seperti itu justru membuat iklim yang ada di dalam rumah tangga itu menjadi kayak semacam merasa dihantui antara satu dengan yang lainnya, antara pasangan, antara suami dengan istri. Iklim-iklim komunikasi dan iklim-iklim seperti itu yang tidak sehat. Ketika sudah misalnya ya komunikasi terjadi pencercaan seperti itu, kecurigaan seperti itu, akhirnya kan muncul tidak percaya. Kalau sudah demikian kan siapa yang kemudian nyaman merasa ada di rumah? Kan justru bisa jadi ya, mohon maaf dan ya jangan sampai lah ya, kemudian pasangan kita itu ada dalam tanda kutip itu lebih nyaman berada di luar rumah daripada di dalam rumah. Harapannya yang namanya konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kan adalah baiti jannati gitu ya. Kita nyampe rumah itu kita merasa tenang, nyaman gitu ya, merasa tersupport baik secara psikologis maupun yang lainnya, merasa tenang nyaman tuh karena memang pasangan kita mampu membuat kondisi atau iklim rumah tangga itu demikian.
Nah itu dari mana sebenarnya? Di antaranya adalah dari model komunikasi yang kita terapkan pada pasangan. Bolehlah kita nanya, pulangnya kok jam sekian? Misalnya kita sama-sama nanya, coba saja ya. Karena ini yang tadi yang kaitannya kalau saya tarik itu adalah kaitannya dengan kita bisa saling memahami antara satu yang lainnya, termasuk adalah karakter pasangan kita sampai pada model komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu sama atau enggak. Misalnya sebenarnya tujuannya sama, kita mau nanya pulangnya kok telat, ngapain gitu ya. Tapi ketika itu kita sampaikan secara positif, secara komunikatif gitu ya, itu kan kesannya berbeda. Misalnya begini saja Mbak Norma, ketika saya nanya, kok pulangnya telat? Jamnya kan harusnya jam 4. Kok sekarang jam 5, jam 6 baru nyampe? Ngapain aja? Semacet itu kah di jalan? Misalnya, dengan model komunikasi yang kita sampaikan. Oh, hari ini telat ya sayang. Kenapa? Sibuk apa hari ini? Beda ya. Tugasnya ada tambahan. Kita bisa bayangkan, sebenarnya tujuannya kan sama ya. Kita ingin mengorek kenapa pulang telat. Ya enggak sih? Tapi ketika tutur bahasa ini kita sampaikan dengan nada yang berbeda, apa yang dirasakan oleh pasangan kita kan juga berbeda. Tujuannya tersampaikan, tapi ketika kita sampaikan dengan yang lebih positif, maka pasangan kita akan menerimanya, menjawabnya, menerima jauh lebih nyaman juga. Tapi kalau kita mencerca pertanyaan itu, kesannya kan kita curiga pada mereka. Belum apa-apa kok sudah wah gitu. Belum nggak tahu sibuk apa di kantor, tapi tiba-tiba sudah kita menjudgment kalau pasangan kita nggak menggunakan waktunya secara efektif lah, macam-macam dengan temannya lah dan sebagainya. Begitu Mbak Norma kira-kira. Lagi-lagi komunikasi yang sehat dan kepercayaan. Iya, gitu. betul. Nah, jadi seberapa penting ya Bu komunikasi yang sehat ini dan rasa percaya kita ke pasangan kita gitu Bu? Penting sekali. Jadi kalau di rating gitu ya, kalau di rating 1 sampai 100 itu penting sekali. Bisa bernilai lah 99% mungkin ya. Atau paling enggak adalah saya menyebutnya ada banyak faktor kan memang yang menyebabkan atau yang mendorong kita bisa mendapatkan, kita bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang, nyaman, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu memang banyak faktor. Tapi dari sekian faktor menurut saya komunikasi menjadi faktor yang sangat urgen gitu ya. Kita bisa, karena kenapa? Apapun problemnya, apapun perbedaan antara pasangan, antara suami dan istri, saat itu bisa dikomunikasikan dengan baik, maka saya pikir tidak ada sesuatu hal yang kemudian menjadi miss di antara pasangan, di antara suami atau istri. Itu sangat penting sekali. Mulai dari, kalau saya bilang ya, mulai dari di awal sebelum pernikahan sampai pada pernikahan, apapun kesulitannya, apapun problemnya, ketika kita komunikasikan dengan baik, maka saya pikir semua bisa teratasi begitu ya. Satulah contoh kalau misalnya seperti yang tadi ya saya bilang ya, sebelum menikah gitu ya, kita kan mungkin ada beberapa waktu jeda untuk komunikasi lebih lanjut dengan calon pasangan. Ini menjadi penting ya. Kalau mungkin mohon maaf dalam tanda kutip dalam agama lain gitu ya, non muslim dalam tanda kutip ini ya, non Islam, salah satunya adalah Kristiani. Salah satu teman saya itu kan konselor pernikahan ya di Kristen gitu. Di Kristen itu ada konseling wajib, konseling pranikah itu wajib. Di sana dipertemukan calon pasangan antara calon istri dan calon suami gitu ya, dipertemukan sampai menyepakati bersama nanti kira-kira arah rumah tangganya seperti apa. Seperti itu. Nah, hal ini juga sebenarnya kalau kita sebut ya, bukan hanya di Kristen, kita sendiri sebenarnya juga kan dianjurkan gitu ya. Ta'aruf itu kan dalam rangka bagaimana kemudian kita bisa paling enggak adalah mengkomunikasikan untuk memahami antara satu dengan yang lainnya. Begitu ya, paling enggak adalah membahas antara satu dengan lainnya, itu menjadi penting. Contoh misalnya rumah tangga nanti seperti apa.
ketika nanti suami sudah bekerja, boleh nggak istri bekerja di luar? Karena mungkin punya background pendidikan yang juga sama-sama sarjananya, begitu ya. Terus kemudian kalau sudah demikian boleh, oke. Nanti lanjut lagi pada bagaimana nanti kalau sudah punya anak. Apakah saya harus resign dari kerja atau nanti parenting pengasuhan terhadap anak itu kita seperti apa konsepnya? Terus dari segi pekerjaan nanti di rumah, pekerjaan domestik dalam rumah tangga, itu nanti apakah murni istri yang murni mengerjakan semuanya atau kemudian kita bisa saling bekerja sama untuk untuk mengerjakan bersama-sama, sehingga misalnya ya contoh, oke, boleh nanti setelah menikah saya boleh bekerja, misalnya di komunikasi yang terjadi kita saling menyepakati gitu ya. Oh silakan boleh. Kalau sudah bilang boleh, bagaimana nanti ketika pekerjaan di dalam rumah tangga? Apakah kemudian saya harus selalu bangun pagi model dilayani nanti kamu harus seperti apa? Apakah saya harus bangun pagi melayani bla bla mengerjakan semua pekerjaan rumah? Nah itu terjadi komunikasi seperti itu juga penting. Sampai dalam tanda kutip mohon maaf saya jadi membocorkan milik saya sendiri gitu ya. Sampai walhasil dulu saya iya penting sekali mengkomunikasikan ini. Suami saya itu kan jauh luar sana gitu ya. Artinya kami harus suami menyeberangi lautan dan lain sebagainya begitu. Saat dia minta ke rumah ke orang tua begitu ya. Ini kan juga menjadi hal yang perlu dibicarakan di awal kan begitu ya. Dalam tanda kutip itu ketika itu terjadi proses komunikasi dan kesepakatan awal. Boleh anak saya diminta tapi tidak dibawa keluar Jawa. Jadi boleh kalau bisa di rumah sendiri atau maksimal ya nggak jauh lah dari rumah. Nah itu kan hal yang penting untuk disepakati. Andai kata itu tidak terjadi sepakatan misalnya ya, kemudian saya dibawa keluar Jawa itu kan sah-sah saja karena tidak ada proses komunikasi di awal seperti itu. Tapi itu kan penting untuk kita komunikasikan di awal seperti itu ya. Itu hal-hal yang sederhana tapi ketika itu tidak dilakukan melalui proses komunikasi yang baik, kesepakatan dan komitmen bersama, maka tidak ada hal itu akan menjadi sesuatu bumerang tersendiri. Sama kayak tadi ya bekerja. Oke, kalau sudah bekerja nanti rumah tangga gimana? Oke, kalau sudah punya anak gimana konsep pengasuhan anak? Apakah kemudian saya harus resign dari kerja atau sebenarnya mengasuh anak itu tidak harus selalu kemudian, karena memang konsekuensi teman-teman untuk sekarang para ibu-ibu atau para perempuan zaman sekarang itu kan tidak semuanya kemudian harus di rumah saja, tapi kita bisa mengekspresikan, kita bisa paling enggak adalah kita bisa mengimplementasikan apa yang kita punya, mengaktualisasikan diri baik itu di dalam maupun di luar. Kalau sudah di luar maka konsekuensinya kan ada banyak hal. Nah, itu yang perlu kita sepakati bersama dengan pasangan. Oke, sampai pada itu tadi ya. Kalau pekerjaan domestik nyapu, nyuci, ini apakah semuanya harus perempuan? Nah, itu boleh, harus dikomunikasikan di awal begitu ya. Kalau memang suami mau terlibat, ayo gitu ya. Kalaupun tidak terlibat, bagaimana kemudian karena beban kerja kalau dengan perempuan dengan laki-laki saat sudah bekerja sama-sama di luar, bebannya semuanya sama kan. Saat sudah kan jam range-nya kalau kita sudah terikat di luar, kan jam kerja kita sama. Laki-laki perempuan kan tidak ada perbedaan. Kita rata-rata ya 8 jam kerja kan kalau di luar. Laki-laki iya, perempuan iya. Maka kalau ini domestik pekerjaan domestik tidak kita komunikasikan dan sepakati bersama, maka pasti terjadi, maka pasti akan terjadi banyak kericauan, miskomunikasi, problem sampai pemicu pertengkaran itu bisa ada di sana. Termasuk mengasuh anak gitu ya. Jadi mengasuh anak itu dalam tanda kutip, bagi pengasuhan anak dengan pasangan baru dengan anak balita, pasangan sudah 10 tahun, 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas dengan usia anak-anak, usia anak dengan remaja, usia anak dengan dewasa, itu kan jelas berbeda cara mengasuh kita. Misalnya pasangan muda dengan anak balita gitu ya. Itu kan berbeda itu kan karena mungkin bagi pasangan muda masih menata banyak hal, menata ekonomi, menata pekerjaan, menata sosial dan lain sebagainya. Dengan kemudian punya beban anak balita.
Bagaimana itu model pengasuhannya? Itu kan juga berbeda dengan misalnya pernikahan 10 tahun kemudian dengan anak-anak yang sudah remaja. Itu kan juga berbeda. Nah, itu perlu sangat-sangat perlu untuk kita lakukan komunikasi terbuka, pembagian peran, itu sangat-sangat perlu. Begitu, Mbak. Jadi sahabat kampus, ternyata komunikasi yang sehat dan kepercayaan itu kalau di rating nih ya Bu, itu 99,999 sekian persen ya Bu. Oke, boleh. Gitu ya sahabat kampus, ternyata penting banget. Nah, karena komunikasi yang sehat dan kepercayaan itu penting banget ya Bu dalam suatu hubungan, Nurma sendiri tuh jadi pengen tahu, banget tahu gimana nih tips and trick supaya kita itu punya komunikasi yang sehat, punya kepercayaan kepada calon pasangan kita Bu nantinya gitu. Pastinya kan saya juga pengen nikah ya Bu. Oh ya haruslah. Oke, baik teman-teman, gimana ya triknya ya? Secara teoritis sebenarnya sudah jelas sih. Memang secara praktis itu kita pasti akan pelan-pelan gitu ya, pasti akan belajar antara satu dengan yang lainnya. Pasti akan terjadi proses itu, ada problem dikomunikasikan lagi nih, dan kalau secara teoritis itu sudah jelas. Jadi untuk mewujudkan ini prinsip saya ya. Jadi konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kebahagiaan dalam rumah tangga, ketenangan dalam rumah tangga, kenyamanan dalam rumah tangga itu bukan menjadi tanggung jawab salah satu dari pasangan, atau bukan murni tanggung jawab istri saja atau suami saja, tapi dua-duanya memiliki peran yang sama dengan masing-masing perannya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu keduanya punya peran. Nah, memang salah satu yang kemudian yang perlu kita lakukan adalah dengan menciptakan atau membangun komunikasi yang sehat, yang positif, yang efektif, yang suportif, yang hal-hal yang bukan negatif lah, yang kita bangun bersama pasangan kita, begitu ya. Nah, bagaimana caranya, triknya begitu ya untuk menerapkan itu? Yang pertama adalah memang konsep komunikasi yang sehat dan positif itu adalah diantaranya memang kita mau terbuka antara satu dengan lainnya. Saya punya kelebihan apa? Saya juga punya kekurangan apa? Kamu juga demikian, begitu ya. Kamu punya apa, kekuranganmu apa? Jadi kita aware, kita memahami, kemudian kita mampu acceptance. Kita bisa menerima. Kita bisa menerima pasangan kita dengan apa adanya. Terus kita juga bisa terbuka. Kita tidak mudah kalau sudah demikian maka kita tidak mudah untuk menjudgment kalau pasangan kita itu seperti ini dan seperti ini, begitu ya. Tapi apapun itu bisa kita lakukan proses dengan baik. Terus kemudian selain komunikasi juga kita juga butuh komitmen untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu. Kita saling memahami itu banyak hal teman-teman yang mungkin bisa kita terapkan begitu ya. Memahami itu seperti apa? Bukan hanya kelebihan dan kekurangan, tapi juga model dan karakter pasangan kita itu seperti apa. Kalau misalnya nih dalam peribahasa Jawanya itu kan gini. Memahami itu kan seperti ini. Memahami dan menerima itu kan seperti ini. Lek koncomu, lek bojomu iku senengane legi, aja dikei uyah. Lek bojomu senengane pedes, ya aja dikei gula. Atau sebaliknya, bojomu senengane asin, aja dikei gula. Artinya adalah menurut saya ini mendalam banget gitu ya, peribahasa Jawa seperti mendalam seperti apa? Ketika kita sudah tahu seperti apa karakter pasangan kita, gaya model komunikasi pasangan kita, maka dengan cara seperti itulah kita bisa menyampaikan komunikasi yang kita bangun dengan pasangan kita. Misalnya pasangan kita itu model orangnya agak tinggi sih kalau dia diajak ngomong tuh dengan bahasa yang singkat-singkat sambil kayak dipangkas-pangkas gitu. Dia paling seneng kalau diajak ngobrol tuh santai, didengarkan dulu,
dihormati gitu ya. Maka itu bisa kita lakukan. Kita ngajak ngobrol, mengkomunikasikan apapun tuh kita lihat dulu. Nih posisi pasangan saya seperti apa ya sekarang kondisinya. Apakah lagi di pekerjaan lagi full atau enggak? Terus gaya komunikasi laki-laki dan perempuan itu kan memang berbeda ya. Kalau kita lihat berbeda, belum lagi didukung dengan background budaya yang berbeda. Kalau kita sama-sama Jawanya mungkin ya. Orang Jawa itu kan senangnya basa-basi ya teman-teman. Jadi ini yang perlu kita ketahui juga. Saling memahami itu banyak hal. Baik dari segi kelebihan, kekurangan, kebiasaan, karakter sampai budaya. Itu perlu kita pahami. Jadi kalau orang Jawa itu kita mau ngomong dengan orang Jawa itu enak mah. Banyak basa-basinya itu aman gitu ya. Pekah juga kan gitu. Jadi aduh rasanya kok saya kok pengen rasanya makan itu enak kali ya. Atau kita menyampaikan itu nyindir tapi sebenarnya mau. Itu yang diinginkan gitu ya. Ada ngomong seperti orang Jawa pekah. Tapi belum tentu dengan budaya non-Jawa saat kita komunikasikan dengan bahasa nyindir dan bahasa basi itu mereka juga peka. Karena mereka sifatnya, kebiasaannya adalah bukan lagi bahasa basi tapi to the point. Nah ini diantaranya adalah, dan saya bilang apa, komunikasi itu tidak langsung ujuk-ujuk menjadi sesuatu proses atau hasil yang matang yang itu bisa kita nikmati. Karena itu setiap langkahnya kita pelajari, kita belajar bersama. Apalagi dengan background yang saya sendiri mengalami gitu ya, dengan background luar Jawa gitu ya misalnya, oh saya harus menyampaikan, oh kalau dengan cara seperti ini sepertinya dia kayaknya kurang suka. Oke, saya cara dengan cara kayak apa? Karakternya belajar. Oh ternyata dia memang orangnya to the point. Maka saya nggak perlu minta sesuatu dengan nyindir atau mengkomunikasikan sesuatu dengan cara basa-basi, karena basi banget jadinya, sangat basi dan menyakiti gitu ya. Tapi lebih baik saya to the point, maunya apa? Lihat situasinya dia kondusif atau tidak, maka itu yang kemudian kita bisa masuk di situ. Jadi sebenarnya triknya secara teoritis itu ya itulah Mbak, artinya terbuka, saling memahami, aware, terus kemudian acceptance, saling menerima. Terus kemudian memahami itu kan banyak ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, ada memahami secara potensinya, kemampuannya, kekurangannya, karakternya, sampai pada budayanya, kebiasaannya itu perlu kita pahami, menjadi kunci lah. Jadi kalau sudah kita bisa memahami, kalau orang psikologis itu ya, kalau kita sudah bisa saling memahami, kita terapkan saling menerima. Kalau sudah saling menerima, kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung ya, saling menutupi. Karena menutupi itu dalam artian adalah komunikasi itu kan juga ada yang perlu kita rahasiakan dari orang luar gitu ya, perlu cukup kita berdua saja yang tahu dan lain sebagainya. Itu menjadi penting karena memang pasangan kita itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu Islam tuh jelas sebenarnya. Jelas itu dalam artian adalah pasangan kita itu adalah, kalau pakaian kita, pakaian itu kan fungsinya banyak ya. Ada yang secara yang urgent adalah menutup, saling menutupi. Kita bisa menutupi kekurangan tapi bisa kita komunikasikan dengan pasangan. Terus kemudian kita menjadi hiasan, pakaian itu menjadi hiasan. Kita bisa menjadi saling antara satu dengan yang lain, saling support. Sehingga kita bisa menjadikan pasangan kita itu adalah hiasan bagi kita. Yang untuk mempercantik, elok gitu ya, memperindah warna kehidupan kita. Nah tinggal itu semua kita bingkai itu dari mana, kalau bukan pintunya dari komunikasi. Nah, luar biasa banget ya sahabat kampus. Gimana tentang pentingnya komunikasi yang sehat dan kepercayaan kepada pasangan gitu ya Bu Alifah? Iya betul. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Dan bagi sahabat kampus nih ya yang masih pengen tahu gitu tentang informasi seputar apapun itu, bisa banget nih langsung cek di sosial media kita, di Instagram atau TikTok kita di @suara_psga_Malang. Nah, bagi sahabat kampus juga yang pengen nih untuk nge-share informasi kita atau obrolan kita pada siang hari ini, langsung aja cek di YouTube-nya kita di @uin_mlg. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya Norma Hasanatul Mahfirah pamit undur diri, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.